Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan, sekarang kita sudah masuk pada pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua ini dalam perencanaan bisnis atau business plan. Kita akan membahas terkait dengan rencana usaha. Nah, seperti apa ulasannya? Mari kita masuk ke bagian pertama. Sebuah bisnis ini harus dibuatnya melalui perencanaan yang baik, sehingga nanti bisnis akan dapat bertumbuh besar, akan berkembang bila segala sesuatu itu terencana. Untuk membuat perencanaan yang baik perlu dengan ilmunya, maka kita harus belajar untuk menguasai keilmuan merancang dan membuat juga pelaksanaan dari sebuah bisnis hingga melakukan evaluasi. Sasaran pembelajarannya, yang pertama adalah mahasiswa memahami ruang lingkup rencana usaha, kemudian dapat memahami aspek strategis rencana usaha, kemudian ketiga dapat memahami tantangan dan hambatan usaha, dapat menganalisis kelayakan bisnis, lalu dapat membuat rencana usaha. Selanjutnya, prinsip perencanaan bisnis. Pengertian rencana usaha itu adalah sebuah rancangan atau strategi untuk melakukan kegiatan usaha berupa membuat visi, misi, ya, kemudian renstra, dan seterusnya. Rencana usaha adalah suatu aspek di mana aspek itu terdiri dari 4. Yang pertama ada untuk aspek produksi, aspek keuangan, aspek pemasaran, hingga aspek manajemen. Juga aspek penunjang yang lainnya. Tujuan menyusun rencana usaha, ya, di sini nanti akan diulas di bagian slide berikutnya, dengan juga ada kegunaan rencana usaha, juga yang sesuatu yang menggagalkan rencana usaha. Pengertian dari rencana usaha yaitu dokumen tertulis yang disiapkan calon pengusaha itu berisi apa saja. Yang pertama, status dan perkiraan usaha. Yang kedua adalah seluruh aspek rencana usaha perusahaan yang akan dijalankannya, meliputi legalitas dan manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, kemudian dampak lingkungan. Tentunya 5 faktor ini adalah faktor utama yang harus difikirkan dan direncanakan oleh business owner. Nanti kita akan ulas satu persatu terkait dengan penjabaran aspek tersebut. Tujuan penyusunan rencana usaha yaitu yang pertama adalah menghindari penanaman modal yang sia-sia. Tentunya dalam pembuatan rencana usaha yang baik ini dapat meminimalisir atau bisa memindahkan risiko supaya kegagalan dan kerugian bisnis ini dapat diantisipasi. Yang kedua adalah melihat prospek yang baik di masa yang akan datang. Tentunya dengan membuat analisis SWOT, kita akan dibantu dengan tools tersebut untuk melihat peluang-peluang yang ada, tantangan yang ada, juga kekuatan dalam usaha kita, juga kelemahan, sehingga kita bisa berdaya saing dengan kompetitor, ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat kontrol atau kendali jalannya usaha. Tentunya evaluasi, monitoring ini sangat dibutuhkan untuk keberhasilan untuk menjalankan sebuah usaha. Namun hal apa yang menjadi gagalnya rencana usaha? Tentunya identifikasi
yang inakurat atau tidak tepat ini akan menyebabkan dari gagalnya rencana usaha. Dari beberapa di sini, yang pertama adalah pasar yang tidak jelas. Ketika marketnya tidak jelas, segmentasinya tidak ke breakdown dengan baik, akhirnya kita serampangan. Produk kita akan sulit untuk mendapatkan ceruk pasar, sehingga perlu dibuat strategi marketnya, target marketnya kemana. Kemudian jadwal untuk mencapai sasaran atau tidak tidak jelas. Jadi jadwal untuk mencapai sasaran ini range-nya itu harus di breakdown secara tertulis dan terencana, sehingga semua itu dapat terukur, termanage dan terjadwal. Kemudian prioritas usaha tidak ada dan tidak jelas. Jadi kita perlu juga untuk merencanakan, membuat yang namanya Windows jauh hari, yang mana yang menjadi prioritas, yang mana yang penting dan mana yang kurang penting, dan mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Kemudian tidak menunjukkan kompetensi. Nah, di sini kita sebagai seorang wirausaha itu harus memiliki sebuah kompetensi untuk mengelola dan mengembangkan usaha. Untuk yang tim teknis di bawah, bagian pemasaran harus juga memiliki kompetensi bidang pemasaran. Bidang keuangan begitu pun juga harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan dan pencatatan pelaporan. Juga di bidang aspek produksi, tentu itu sangat harus memiliki kompetensi pada bidangnya. Maka ada sertifikasi kompetensi atau qualification framework. Lalu menunda-menunda langkah. Di sini seorang pelaku usaha yang baik adalah bagaimana melakukan itu tepat pada waktunya, terjadwal, dan juga tidak menunda pekerjaan. Karena pekerjaan akan selalu ada, pekerjaan akan selalu bertambah. Ketika sudah menumpuk itu akan menjadi berat. Kemudian takut risiko, setiap bisnis itu tentu ada risiko. Sulit untuk mencari bisnis yang tidak ada risiko. Ada istilah yang cukup terkenal, jika high risk berarti high return. Begitupun low risk, low return. Tapi kalau misalkan kita dapat yang low risk, high return, ya itu berarti beruntung ya. Kita pintar-pintar untuk mencari peluang-peluang yang ada. Lalu rencana usaha, studi kelayakan bisnis. Di sini pertama kegunaan. Hasil studi kelayakan bisnis prinsipnya dapat digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama untuk merintis usaha baru. Seperti contoh membuat toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuat usaha dagang, pabrikan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengembangkan usaha. Nah, ini cakupannya apa saja? Yang pertama adalah menambah kapasitas pabrik. Berikutnya untuk memperluas skala dan cakupan usaha dan sebagainya. Tentunya di bidang pengembangan usaha ini sudah masuk ke wilayah growth, the corporate growth. Jadi bagaimana usaha ini sudah berjalan beberapa waktu dan siap untuk dikembangkannya. Lalu yang ketiga adalah pemilihan jenis usaha atau investasi. Yang pertama, pemilihan jenis usaha meliputi dagang, jasa, pabrikan, dan perakitan. Lalu pemilihan jenis usaha dan investasi ini adalah yang pertama, yaitu untuk memilih dari sebuah proyek. Yang pertama adalah proyek A, proyek B, tentunya sesuatu yang dipilih ini akan menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan percepatan pendapatan sesuai dengan minat dan vision dari pelaku usaha tersebut. Oke, itu untuk part pertama. Kita akan lanjut ke season part kedua. Terima kasih.